Oke, selamat pagi, siang, sore lah dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Kita kembali di channel yang sama dan di pembahasan yang sama, masih di seputar SNBT atau dulu namanya UTBK gitu ya. Dan kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk follow, kemudian subscribe, kemudian juga share ya ke teman-teman yang lain, barangkali mereka ada yang membutuhkan dan mereka tidak bisa les. Jadi teman-teman bisa manfaatkan channel ini untuk belajar seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang merasa oh ini kayaknya channelnya enak, seru dan sebagainya, kemudian pengen melanjutkan dari proses private dan lain-lain, boleh ya langsung DM aja atau mungkin kontak aja gitu ya. Di Instagram juga ada, jadi teman-teman bisa langsung DM ya supaya ditindaklanjuti. Nah teman-teman, kita sudah sampai di nomor 3, jadi mudah sekali buat teman-teman mengikuti channel ini ya, untuk diklik aja yang tombol lonceng ya, supaya teman-teman bisa tetap dapat info dan juga tetap dapat konten-konten dari kita. Oke, tanpa lama-lama kita mulai bahas saja nomor 3 ya. Sebuah fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut ya. Fx-nya sudah ada, gx-nya juga sudah ada. Ordinat titik terkecil. Jadi gini, ada ordinat. Jadi ini jangan sampai lupa oleh teman-teman ya. Ada ordinat itu yang dinamakan y, ada namanya absis yang dinamakan sebagai x ya. Jadi bergantung nanti pertanyaan atau questionnya. Jadi kalau misalnya questionnya adalah absis berarti adalah x, kalau questionnya adalah ordinat berarti itu adalah nilai y. Nah teman-teman, karena di sini ordinat terkecil titik potong, jadi bahasanya adalah titik potong, maka teman-teman gak usah bingung. Titik potong itu didapat dari bentuk fungsi fx yang disama dengankan dengan gx ya. Saya ulang sekali lagi, fx sama dengan gx ini untuk mendefinisikan bahasa titik potong ya. Jadi titik potong apapun, kalau dia kurva dengan kurva, kurva dengan garis dan sebagainya, itu sama caranya. Maka fx-nya kita tulis ulang aja, boleh ditulis ulang tapi sekaligus dikaliin ya. Jadi min 2 x min 5, nanti bentuknya dikalikan ke dalam karena dia betul di distribusi, berarti hasilnya adalah min 2x tambah 10, udah jelas. Nah, sebelah kanannya berarti x min 2 nya kita jabarkan gitu ya. Berarti hasilnya adalah x kuadrat min 4x ditambah 4. Oke. Nah, jadi langsung ya, saya langsung ini ya, supaya lebih cepat gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang merasa belum bisa dan belum lancar, ya nggak apa-apa manual gitu ya. Nah, manual itu seperti apa? Berarti manual itu gini, x min 2, kemudian teman-teman dikalikan, hasilnya adalah x kuadrat, ke belakang berarti min 2x, ke depan berarti min 2x gitu ya, ke belakang juga min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Jadi bebas, terserah mau mana aja yang paling gampang. Tapi untuk mempersingkat waktu, dan ingat kita bicaranya 1 minute 1 equation, artinya satu soal 1 menit, itu harus lebih cepat berhitungnya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa buat di sebelah kiri sama dengan 0, berarti x kuadrat min 4x plus 2x gitu ya. Karena 2-nya pindah ke sebelah kanan, kemudian 10-nya juga pindah, berarti hasilnya positif 4 dikurang 10 ya. Maka 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Nah, inilah hasil dari persamaannya ya. Tapi ini kebetulan gue sedikit spill ya, ini soal yang tidak punya jawaban ya. Kenapa? Karena gini, kalau ini misalnya kita faktor ya, tidak ada bentuk faktornya, atau bahasa lainnya adalah ini definite ya, definite positif, artinya semua bilangannya masuk. Nah, entah mengapa ini soal ada di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ini nggak tahu bagaimana kok bisa masuk, tapi sebenarnya ini tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena semua x-nya memenuhi. Nah, sedangkan yang ditanya adalah ordinat. Jadi kalau ordinat itu berarti kita harus dapatkan dulu x-nya gitu kan, let's say berapa kita nggak tahu, kemudian dimasukkan ke persamaan yang fx ataupun yang gx ya. Jadi misalnya katakanlah x-nya sama dengan berapa, kemudian dimasukkan ke gx-nya juga sama ya, harusnya seperti itu. Tapi ini tidak ada atau tidak bisa ditemukan karena faktor dari faktor dari min 6 nggak ada. Jadi min 6 itu kan hanya 3 dengan 2, kemudian selain 3 dengan 2 tuh berarti 1 dengan 5, 1 dan 6 gitu ya. Jadi ini tidak ada. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ketemu soal begini di saat nanti ujian, jangan panik. Mungkin teman-teman diminta untuk nebak gitu ya. Jadi mana yang kira-kira
terpenuhi atau ngasal dan sebagainya ya, mungkin ya, tapi mudah-mudahan sih ini tidak terjadi gitu ya di saat UTBK atau SNBT 2024. Oke, itu saja untuk nomor 3 teman-teman. Jadi tidak memenuhi atau tidak ada jawabannya, nggak apa-apa, kita lanjut nanti berikutnya di video berikutnya nomor 4 ya. Mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum.